Baru jam 16.59, tapi gue mau cerita horor. Jadi cerita horor kali ini edisi untuk menemani kalian yang pergantian tahun cuma di rumah doang. Kejadian waktu tahun 2021, sendernya kita sebut saja namanya Boy. Nah, si Boy ini waktu malam jam setengah 12-an malam gitu, dia tuh dapet telepon dari nomor yang gak dikenal. Nggak dia angkat karena dia malas juga, ngapain siapa nih malam-malam nelfon ya kan. Tapi di jam 00.09 tiba-tiba dia ditelepon lagi, diangkat sama dia. Kata itu adalah tukang paket, katanya mau ngirim paket. Dia bingung dong, karena dia lagi nggak pesen paket. Karena nggak mungkin juga tukang paket nganterin paket tuh jam 12 malam, ganggu orang tidur. Besok paginya pas dia bangun, ternyata bener ada tukang paket dan ternyata mau nganterin paket ke kakaknya. Dia bilang lah ke kakaknya, lu pesen paket kenapa jadi tukang paket yang nelfon gue? Terus kakaknya bilang lah, nelfon lu gimana, orang dia abangnya aja tadi nelfon gue kok. Si Boy ngelek kan lah, terus tadi yang nelfon gue siapa? Terus ya udah, tapi nggak dihirauin sama dia. Malamnya Boy sama kakaknya ini begadang, terus tiba-tiba HP Boy ini bunyi lagi di telepon sama nomor yang sama yang kemarin nelfon. Pas dia angkat kedengeran suara, tapi suara tuh nggak jelas, kayak berbisik gitu. Akhirnya langsung dimatiin tuh sama si Boy. Nggak selang lama dari si Boy matiin handphone, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Orang tuanya ngedenger langsung nyuruh, tuh bukain dulu pintunya. Panik kan si Boy sama kakaknya ini, akhirnya berdua nih buka pintu, ternyata nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Udah tuh ditutup, masuk ke dalam kamar, kakaknya ini menemukan ada paket di dalam lemari kakaknya. Di situ Boy sama kakaknya panik, akhirnya manggil orang tuanya. Terus habis itu dibuka paketnya sama orang tuanya, ternyata surprise, voucher umroh. Ya bukan, bola mata dan juga cacing di dalam kotak itu. Setelah kejadian itu orang tuanya Boy ini manggil orang-orang terdekat buat ngedoain di rumahnya, dan ya udah akhirnya nggak ada gangguan paket goib lagi. Siapa di sini yang pernah main RP? Karena kiriman cerita kali ini tuh dia ngeceritain dia pernah main RP dan dia ketemu sama orang yang obsesi sama dia sampai ke kehidupan nyata. Kembali lagi di cerita kalian. Kali ini gue dapet DM, kita sebut saja namanya Ica. Jadi si Ica ini cerita awal tahun 2021 di kelas 8 SMP dia ini main RP, role player. Jadi dia tuh bikin akun di Telegram dengan menggunakan identitas idolnya. Nah di situ dia tuh pilih idol yang transgender. Siapa lu Cita Luna? Bukan, maksudnya transgender tuh adalah beda sama gender di kehidupan nyatanya. Jadi dia pilih gender cowok, sedangkan dia kan perempuan. Di situ dia tuh temenan sama banyak banget RP lainnya, sampai ada satu cewek yang lumayan deket nih sama si Ica ini. Sering chat-chatan tiap hari, bahkan kayak si ceweknya ini udah menceritakan kehidupan sehari-harinya juga, cerita-cerita hal random gitu lah. Dan sebut saja cewek ini namanya Aisyah ya. Jadi si Aisyah ini tiba-tiba setelah 3 bulan chatan sama si Ica, dia confess. Dia bilang dia suka katanya sama si Ica. Shock lah si Ica kan, kayak anjir gue cewek sebenarnya ini. Cuma di situ si Ica tetap merahasiakan identitas gender aslinya. Jadi dia nolak si Aisyah tapi nggak ngasih tahu kalau dia ini cewek. Mungkin alasannya kamu terlalu baik untuk aku Aisyah. Setelah kejadian itu mereka masih temenan kayak biasa, chatan-chatan tiap hari. Setelah kurang lebih 1 tahun si Aisyah ini confess lagi ke Ica. Setelah Aisyah confess, Ica nih gak ngomong apa-apa, langsung di blok Telegramnya. Jadi putus hubungan langsung. Ya kayak lu pada lah belum jadian tapi udah putus. Apakah sudah selesai? Oh belum. Selang beberapa hari dari si Ica ngeblok semua sosmednya Aisyah, tiba-tiba Aisyah ini nge-DM second account IG-nya si Ica, yang dimana semua orang ini nggak tahu, apalagi teman-teman RP-nya ini pada nggak tahu second account-nya. Awalnya Ica nggak mau buka DM itu, tapi sampai dimana si Aisyah ini ngirim DM, kalau lo nggak buka blog gue bakalan bunuh diri. Apa nggak ketar-ketir tuh si Ica? Ya udah akhirnya karena dia takut bikin anak orang, jadi akhirnya dia buka blognya dan dia minta maaf karena udah ngeblok tiba-tiba. Sebulan setelah kejadian itu, Ica ini bener-bener di fase yang gak nyaman banget. Karena lu tahu tuh si Aisyah tiba-tiba tahu alamat dia, tahu emak bapaknya dia siapa, bahkan tahu nama-nama temen deketnya si Ica tanpa si Ica kasih tahu. Intel si Aisyah ini. Kalah itu Bin sama lu Aisyah. Sampai puncaknya ini si Aisyah ketahuan mantau si Ica dari kamera handphonenya Ica. Wah, hacker apa bagaimana nih si Aisyah? Si Ica ini akhirnya ngaku bahwa dia ini cewek ke Aisyah. Tapi lu tahu Aisyah bilang apa? Gue gak peduli, gue udah suka sama lu. Dia gak peduli mau Ica cewek, cowok, transgender, gak peduli deh kalau gue sama lu gitu. Karena udah gak kuat banget, akhirnya Ica ini ngeblok semua sosmednya Aisyah. Setelah ngapus tele dan juga ngeblok semua sosmednya Aisyah, akhirnya si Ica ini gak pernah dapet pesan lagi dari Aisyah. Si Ica ini nge-stalk akun TikToknya Aisyah. Dan lo tau isi akun TikToknya Aisyah itu semuanya tentang gamon dan pengen bunuh. Jadi kayak dia tuh gamon sampai pengen mengakhiri hidupnya. Kalau kalian pernah main, kalian pernah mengalami hal itu juga, ketemu orang freak di dunia RP? Kalau ada, komen di bawah.
Siapa di sini yang punya teman bisa lihat hantu? Menurut kalian teman kalian itu beneran atau pura-pura? Karena ada yang ngirim cerita ke gue, dia tuh punya teman yang ngaku-ngaku bisa lihat hantu, bisa masuk ke alam lain, bahkan dia ngaku-ngaku bisa buka mata batin orang lain. Kembali lagi di cerita-cerita kalian, kali ini gue dapet cerita, sendernya namanya Adele. Jadi dia tuh cerita dia punya temen namanya Aurel. Jadi si Aurel ini teman sekelasnya ngaku bisa ngelihat hantu. Ada nih suatu hari di pagi istirahat, si Aurel ini tiba-tiba ngomong sendiri, bilang kayak gini, "Ih, jangan tarik-tarik aku, jangan bawa aku ke alammu." Kaget lah Adele ini karena sama temennya kayak, ih ini orang apa? Terus ditanya sama si Gelby, temennya Adele, "Rel, kamu kenapa? Nih si bocil ini ngajakin aku ke alamnya dia. Alam dia tuh alam mana, Rel? Alam gaib." Hah? Nah si Adele ini penasaran, akhirnya ditanya, emang namanya siapa itu? Elsa. Oh Elsa matinya kenapa? Iya, jadi si Elsa ini sama mamahnya. Terus tiba-tiba di tengah percakapan itu si Aurel ini bilang kayak gini ke si Adele, "Aku bisa buka loh mata batin kamu, Del." Adele kaget kan kayak, lah kenapa jadi tiba-tiba gue? Aurel bilang, "Iya soalnya kamu udah tahu tentang alam gaib." Ya Adele di situ nggak percaya kan sama si Aurel ini. Jadi si Adele ngeiyain karena pengen lihat emang iya nih orang bisa buka mata batin. Terus pas diiyain si Aurel ini tiba-tiba nyanyi apa Min? Nyanyi "Ini cuma cinta pipi." Bukan, nggak tahu nyanyi apa, nggak dijelasin. Udah kelar nyanyi katanya udah kebuka. Si Adele nggak ngeliat apa-apa nih. Setelah itu si Adele ini kepikiran mau ngerjain si Aurel. Dia sama Gelby ini udah bikin rencana bahwa besok itu Gelby akan bilang kalau si Adele ini sakit gara-gara udah bisa ngeliat hantu. Pas besok paginya si Gelby ini nyamperin Aurel dan bilang kalau si Adele ini lagi sakit karena udah bisa lihat hantu. Terus si Aurel dengan pedenya bilang, "Wah ini mah beneran udah bisa lihat setan makanya sakit." Setelahnya si Adele ini ngajak Aurel ke kamar mandi dan bilang kayak gini, "Rel, aku mau ditutup mata batin aku." Aurel jawab, "Kamu semalam ada megang bunga nggak?" "Iya, emangnya kenapa?" "Aku bisa ngobatin kamu, tapi kamu harus bawa bunga itu." "Aku nggak bisa ambil bunga itu karena aku lemes banget." "Ya udah, aku obatin tapi ini dengan cara keras ya." Keras apa sih, Rel? Cara kerasnya tuh sama, nyanyi lagi. Itu sebenarnya Adele udah mau ngakak banget, tapi si Gelby bilang, pura-pura gemeter. Akhirnya gemeter tuh. Si Adele gemeter dan abis itu dia pura-pura pingsan. Setelah beberapa detik terus si Adele bangun. Dia pura-pura kayak orang kagak tahu apa-apaan. Aku kenapa ya? Gelby dengan masih menjalankan misi, dia bilang, "Kamu tadi kerasukan, Del." Setelah itu Aurel ngomong, "Alhamdulillah kamu udah balik, makanya jangan remehin aku ya."